singkat waktu, saya serahkan yang pertama kata sambutan dari Ibu Ketua Kelompok kami, Ibu Ayu Nindya. Waktu kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Baiklah, terima kasih kepada Pak Lurah yang sudah Pak Kades yang sudah menghadiri kegiatan kami pada hari ini, Bu Kadus dan Pak RT serta Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi dan bersama-sama membahas tentang apa sih permasalahan yang didapatkan di Balora. Sebelumnya kami dari kelompok mahasiswa Stikers yang berasal dari Rumah Sakit Bakti Timah Guntok terdiri dari 6 orang. Saya sendiri Ayu Nindya. Di sini saya dipercaya oleh teman-teman sebagai ketua kelompok. Terus ada Kak Bunbunan yang sebagai MC, ada Kak Eka itu sebagai moderator, ada Era itu nanti sebagai pemaparan materi. Terus yang di belakang itu Mona yang sebagai kameramen saat ini itu Rizka, dan ada teman kami lagi satunya Ibu Auduna. Ini adalah CI lapangan kami. Makanya salahnya kami temukan di RT 03 Dusun 7 Belolaut ini. Pertama-tama saya sangat bersyukur sekali karena izin dari perangkat-perangkat desa itu sangat mempermudah kami untuk kami mengadakan ibaratnya penyopean di daerah ini, sehingga kan dari tugas kami ini juga dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberi makna yang berarti bagi kita semua, baik bagi kami maupun para ibu dan kakak-kakak desa lainnya. Mungkin sepatah dua patah dari saya cukup di sini. Nanti saya kembalikan ke diskusi. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ayu Nindya. Untuk selanjutnya kami memohon saat kesediaan Bapak Kades memberikan kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi. Yang saya hormati mahasiswa Stikers ya, terutama juga yang bertugas di RSBT Efisiensi Tok ya. Yang saya hormati Ibu Kadus, di sebelah Kadus itu yang berkacamata itu Ketua LPR, yang sebelahnya yang baju kotak-kotak itu anggota BWD, dan yang di sebelah Bu Ayu tentunya serta Bapak Ibu yang hadir di kesempatan kegiatan pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sehat, sempat dapat menghadiri kegiatan ini di Balai Dusun 7, serta salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang mengikuti jalan dan petunjuknya. Tentunya kami dari pemerintah Desa Belolaut sangat mendukung, menyambut baik kegiatan ini, dan yang saya rasakan di sini ada semacam apa ya? Mungkin kalau bahasa kerennya matching antara jas mahasiswa dengan posyandunya atau balai dusunnya. Jadi ini bukan disengaja, tetapi mungkin bisa diambil kesimpulan penyesuaian seperti itu. Saya juga bingung. Sekali saya datang, wah ternyata ada sinergisitas yang terselubung mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Ayu dan kawan-kawan sudah menjadikan RT 3 atau RT 4 ini sebagai lokasi survei, sebagai titik untuk berdiskusi bersama masyarakat, karena bagaimanapun kesehatan ini nomor satu.
kita di pemerintah desa juga alhamdulillah posyandu ini merupakan satu mungkin bisa dibilang kerjasama seperti itu, sama-sama kita mendeteksi atau memperhatikan permasalahan apa yang ada di lingkungan kita. Terima kasih sekali lagi, kami mensupport, mendukung kegiatan ini. Tentunya kegiatan ini adalah yang kita harapkan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Loka Karya Mini Stikes Pertamedika di Balai Dusun 7 resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya kami mendengar sambutan dari Bapak Kepala Desa. Kami diterima dengan tangan terbuka. Terima kasih Bapak atas sambutannya dan mohon doa juga Pak. Semoga selama ini kami di tahap-tahap terakhir diberikan kemudahan lulus dengan sesuai target. Amin. Mohon doa ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya sepatah kata dari Ibu Kabis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi menjelang siang. Yang hari ini saya selaku Kepala Dusun 7 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mahasiswa Stikes Pertamedika yang telah mempercayai dusun kami, terutama RT 3, untuk melaksanakan penyuluhan atau Loka Karya 1. Semoga dengan adanya kegiatan ini akan bermanfaat bagi kami seluruh warga Dusun 7 umumnya dan khususnya warga RT 3. Semoga kegiatan ini akan berlanjut bukan hanya di sini saja nantinya, dan kita juga di sini kebanyakan pasien SBT ya Bu ya. Semoga diterima dengan baik juga warga saya untuk rumah sakitnya, dan saya selaku Kepala Dusun mengucapkan banyak terima kasih. Saya kata bila kita taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barakan dukungan juga dari masyarakat di sekeliling kami untuk kemajuan rumah sakit kita RSUD Temenggong. Selanjutnya kata sambutan dari Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saya berterima kasih sekali dan menyaksikan dukaku Pak Kadin dan saya pribadi beserta masyarakat yang ada di RT 0304 Dusun 7 Belolalu. Mudah-mudahan dengan adanya Loka Karya satu ini dapat menunjang perkuliahan ibu-ibu di Universitas Stikes Pertamedika. Dan mudah-mudahan ke depan dapat berhasil. Kita berdoa keseluruhannya yang hadir hari ini, khususnya masyarakat di Dusun Belolalu. Mudah-mudahan ibu seluruh dapat menghasilkan nilai-nilai yang terbaik untuk kemajuan rumah sakit, bakti iman maupun masyarakat mentok khusus. Mungkin itu saja Bu, dan saya mengharapkan ke depannya dapat bersinergi dengan
puskes gitu kan. Kalau puskes mungkin 1 bulan sekali, ya kan? Puskes atau sekdes? Puskes ya. Kita macam-macam. Tapi sama di wilayah kedepannya mudah-mudahan dapat sedemikian rupa sehingga masyarakat utama RT 3, RT 4, Dusun 7 khususnya, dan masyarakat mentok dapat diberikan oleh Allah SWT Tuhan yang Esa. Mungkin itu saja Bu, Pak Kades, Bu Kadus, terima kasih atas sambutannya yang diberikan pada saya dari Topik-Topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RT atas sambutan dan doanya untuk kami. Mudah-mudahan doa Bapak diaminkan. Kami sesuai lulus dengan target dan nilai yang menggembirakan. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke materinya. Sebelumnya, kami mohon maaf jika ada kurang lebih dalam penyajian kami. Untuk Pak RT, Ibu Kadus, sama Bapak Kepala Desa, sama Ibu Sihaingahan kami, mohon masukan kritik dan saran. Di sini kami memaparkan data ini. Mari kita diskusi bersama apa yang kita lakukan untuk mencari jalan keluarnya dan solusinya. Mungkin secara ibarat kata, karena kami lagi sekolah secara teori, kami bisa memberikan secara teorinya. Bapak Ibu mungkin ada yang punya pengalaman untuk mengatasinya, karena kata para pendahulu kita, pengalaman itu adalah guru yang paling bijaksana. Boleh kami dikasih masukan dan kritik dan saran. Selanjutnya saya serahkan untuk pemateri ke moderator. Silakan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ades, Pak RT, Ibu Kadus, dan Bapak pejabat desa yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan para warga yang hari ini berhadir, bersedia datang ke acara yang kami selenggarakan. Baiklah, untuk memulai acara ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Eka yang hari ini diberi kepercayaan menjadi moderator untuk acara Lapak Karya Mini di Jalan Menara Air RT 1, RT 3, Dusun 7, Kelurahan Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Tanah Barat. Lapak Karya Mini ini merupakan cara deteksi awal kita untuk menentukan apa sih track action yang akan kita lakukan selanjutnya. Ibaratnya seperti itu, bahasa sederhananya. Mungkin bingung ya kali kalau disebutkan Lapak Karya apa gitu. Izinkan saya mewakili untuk sama-sama kita berdoa dulu, semoga acara hari ini bisa diberikan kelancaran, kemudahan, dan kita juga harus mengucapkan syukur kepada Allah bahwa diberikan kesempatan waktu untuk bisa kumpul di sini. Sejenak kita menundukkan kepala untuk kegiatan pengkajian, merumuskan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi keperawatan yang dilakukan mahasiswa melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, dan kader-kader setempat. Pengkajian dilakukan menggunakan wawancara dengan ketua RT, ibu kader, beberapa warga masyarakat. Kami juga melakukan observasi dan penyebaran angket seperti kuesioner ke sejumlah masyarakat melalui penghitungan sampel. Luas wilayah Kelurahan Belo Laut 8.000 km persegi dengan batas sebagai berikut. Sebelah utara Kelurahan Sungai Daeng, sebelah selatan Kelurahan Tanjung, sebelah timur Kelurahan Belo, sebelah barat Kelurahan Sungai Batu. Jarak Belo Laut dari pusat pemerintahan Kecamatan Mentok sekitar 2 km, dengan pemerintahan pusat Kota Bangka Barat berjarak 2 km. Penduduk Kelurahan Belo Laut RT 03 memiliki 1.143.857
meter persegi dengan jumlah kepala keluarga yang terkaji sebanyak 96 kepala keluarga. RT secara geografis sebelah utara pengampang dengan jalan siswa. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Pahit, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Menala Air, dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya Peltik. Di sini ada distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin yang telah kami sebarkan melalui kuesioner. Dengan jumlah kakak itu 96, dengan jumlah orang 314 orang. Dengan persentase laki-laki itu paling sedikit 36,9% dan perempuan itu paling banyak 63,1%. Untuk distribusi penduduk berdasarkan usia itu paling tinggi dewasa subur ya, masa subur 19 sampai 59 tahun. Untuk lansia itu di atas 60 tahun sekitar 31,8%. Kalau untuk anak-anak 18,1%. Yang paling rendah itu di usia 13 sampai 18 tahun 2,9%. Untuk usia 0,5 tahun itu 8,9%. Kita ngambil satu RT Pak ya. Untuk distribusi informasi kesehatan yang dibutuhkan ya. Kemudian kita badangin. Riwayat melahirkan bayi dengan BBRL, riwayat lahir dengan BBRL, kurang aktivitas fisik, tekanan darah tinggi. Jadi antara hipertensi dan DM itu bersangkut paut ya Bu. Gangguan profil lemak dalam darah, diet yang tidak sehat. Di sini klasifikasi DM itu dibagi menjadi 4. Diabetes tipe 1, DM dengan tipe 2, DM diabetes gestasional dan diabetes tipe tertentu. Komplikasinya itu kerusakan retina mata, penyakit jantung, stroke, obesitas, gangguan pada mata dan ginjal serta saraf. Cara pencegahannya itu ada 6: mengatur pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, berhenti merokok, menurunkan berat badan dan menghindari stres. Cara perawatan DM terdiri dari diet seimbang, olahraga, menggunakan alas kaki yang lembut, pemeriksaan rutin ke rumah sakit atau puskesmas, minum obat secara teratur. 5 kunci sehat ala diabetes itu terdiri dari diet sehat DM, 3J, olahraga, hindari stres, cek kadar gula secara teratur dan menghindari terjadinya luka. Cookies, nasi putih, biskuit dan pizza. Ya, yang minuman soda atau soft drink itu juga dihindarinya. Ini modifikasi lingkungan. Modifikasi lingkungan adalah suatu bentuk pengelolaan lingkungan oleh masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri. Terima kasih kepada Ibu Ella atas pemaparannya. Kepada Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau kita lanjut lagi materi selanjutnya? Sangat boleh bagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya katakan kebetulan saya sendiri kurang lebih 2 tahun. Itu pabrik gula saya ada. Jadi selalu produksi gitu kan. Kadang menurun, kadang naik. Kemarin yang saya periksa itu 215 di posyandu. Kemudian saya minum obat dari dokter, itu juga memang tidak tahan karena ibunya hari itu yang kecil tadi saya itu bersamaan makan. Akan tetapi kepala saya itu langsung goyang gitu kan. Akhirnya saya kembali ke ramuan yang pernah saya minum. Yang pertama buah mahoni sebiji, kemudian daun bidara, daun junai sering lihat sini, sadi lontong itu 4 macam, kemudian saya rebus. Alhamdulillah
kemarin periksa lagi di dokter Rio itu turun 192 ya. Kemudian kadang-kadang ya itu tadi naik turun kalau misalkan saya minum, kalau misalkan sering minum ramuan itu takutnya drop kan sekali saja hanya itulah. Kemudian saya periksa, tapi alhamdulillah sekarang 100 lebih itu. Mungkin itu saja pengalaman saya gitu kan. Karena asal udah naik, lapar ada, haus ada, maunya makan gitu kan, baik malam maupun siang. Karena kalau misalkan malam keringat ini keluar, jadi kita ganti baju, keluar lagi masih pasang lagi baju itu. Kemudian saya coba minum air putih aja, sekenyang-kenyangnya minum air. Alhamdulillah hilang keringatnya berat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selanjutnya atas tanggapan dan mungkin sedikit pengalaman yang bisa dibagi ke kami. Kita apresiasi yang disampaikan Pak RT. Kalau pengalaman Bapak seperti itu, mungkin saya sedikit ini ya juga menanggapi untuk masalah penanganan di luar farmakologi itu sudah banyak Pak, memang herbal yang bisa untuk mengobati diabetes. Salah satunya yang Bapak sebutkan tadi itu sirih merah. Sirih merah itu sudah banyak jurnal-jurnal kesehatan yang melakukan penelitian terhadap pasien. Mereka memberikan hipertensinya itu dan memang berhasil untuk menurunkan gula darah. Tapi juga harus didukung dengan pola hidup, diet. Intinya nggak bisa dia berdiri sendiri tanpa yang dukungan yang tadi. Kalau masalah mau memilih farmakologi atau non farmakologi itu ke pasiennya sendiri. Yang penting jika kita terdeteksi penyakit, jangan kita tidak melakukan langkah apapun terhadap penyakit yang kita derita. Itu saja sih yang mungkin bisa saya tanggapi. Mungkin ada teman dari kelompok Ini beri oplos dulu kepada Pak RT yang telah memberi pengalaman kehidupannya Pak. Ya benar apa yang dijelaskan oleh teman kami Pak Eka. Benar sekali, untuk pemilihan terapi kepada diri kita sendiri itu tergantung pada diri kita. Karena apa? Tidak semua orang itu bisa minum obat farmakologi. Tidak semua orang yang bisa minum obat non farmakologi, maksudnya yang herbal-herbal. Karena apa? Non herbal itu kita harus tepat pengukurannya. Saran saya sebagai orang kesehatan, Bapak juga harus periksa rutin untuk gula darahnya. Karena apa? Ketika tinggi, badan menjadi lemas juga. Ketika rendah, badan juga menjadi lemas. Jadi ada alangkah baiknya kita minum terapi apapun, pengontrolan rutin itu yang lebih penting. Jadi kan setidaknya, gula saya ini normal. Untuk minum obatnya bisa ditindak kalau yang herbal kan. Tapi ketika obat yang farmakologi itu kalau sudah kita minum wajib diminum setiap hari. Tetapi dia bertahap untuk penurunannya itu dari dokter dosisnya. Misalnya nih di Meperit kita yang awalnya dikasih yang 3 bisa jadi turun jadi 2 begitu sih. Jadi pengontrolan rutin itu yang lebih utama. Karena apa? Biar kita tahu gula kita itu berada di mana. Karena penderita gula dia akan itu tadi akan terdetek juga ketika tinggi, juga ketika rendah. Jadi memang harus yang stabil. Itu aja masukan dari saya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi? Ya. Dari Pak RT-nya sendiri ada yang mau diceritakan lagi untuk pengalaman-pengalamannya, apa ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain? Lanjut Bu. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk selanjutnya karena tidak ada yang memberikan
agak pas kalau bagian ini. Baiklah, karena tidak ada yang mau bertanya dan berbagi pengalaman untuk DM, untuk yang sesi DM saya tutup dulu. Kita lanjut ke materi hipertensi. Baik, dari Merah. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya Ibu Era untuk menyampaikan materi tentang hipertensi atau darah tinggi. Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi yang merupakan kondisi ketika tekanan darah di atas batas normal, yaitu 140/90 atau lebih. Untuk penyebabnya itu yang pertama keturunan, gaya hidup yang tidak sehat, diet yang tidak sehat, kurang buah dan sayuran, tinggi lemak, jenuh, tinggi kolesterol, tinggi garam dan gula, kurang aktivitas fisik atau olahraga, kegemukan, obesitas, alkohol, stres, perokok, sekitar 5-10% berhubungan dengan penyakit ginjal, 1-2% berhubungan dengan kelainan hormon atau pemakaian obat tertentu atau PKB. Untuk tanda dan gejalanya sendiri yaitu sakit kepala, kelelahan, mual muntah, sesak napas, pandangan menjadi kabur, mata berkunang-kunang, mudah marah, telinga berdemuk dan sulit tidur. Untuk kategori hipertensi sendiri, untuk normalnya kurang dari 120, sistoliknya kurang dari 89. Untuk hipertensi tingkat 1 itu 140-159. Untuk diastoliknya 90-99. Nah, untuk hipertensi tingkat 2 itu 160, kalau diastoliknya 100. Kalau hipertensi sistolik terisolisasi itu 140, kalau diastoliknya kurang dari 90. Untuk komplikasi hipertensi sendiri yaitu untuk bagian otak itu serangan stroke, di jantung itu penyakit jantung koroner, gagal jantung kongestif, untuk di ginjal itu gagal ginjal, untuk di mata itu mata kabur. Nah, untuk pertolongan pertama pada penderita hipertensi, jika mengalami tanda-tanda hipertensi atau tekanan darah naik, sarankan penderita agar satu, hentikan kegiatan terutama bila mengemudikan. Terima kasih kepada Ibu Rika atas penyampaian materinya. Untuk hipertensi, apakah ada yang mau berbagi pengalaman atau ada yang mau bertanya? Kami persilahkan. Banyak pertanyaan, malu. Apakah Pak mau bertanya tentang pengalaman? Oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini saya ini sebenarnya bukan mau tanya, berbagi cerita, minta pendapat, minta saran gitu. Oh iya. Saya kan sakit jantung. Oh iya. Kan harus ada makan obat, tapi yang saya kan tadinya enggak tensi, tapi tensinya enggak tinggi, tapi dikasih obat tensi. Saya sebenarnya itu pengaruh dari obat jantung bisa tensi. Sudah berbagi pengalaman dan menanggapi dari penyajian teman kami, saya mau sedikit menanggapi yang sering dari itu tadi. Konsumsi obat yang dari dokter tadi itu tujuannya semua memang untuk menurunkan tekanan darah, tapi cara kerjanya ada yang berbeda-beda. Nah, itu dulu pengertiannya. Makanya ada yang harus dirutinkan dia pagi, ada yang dirutinkan dia malam. Yang dirutinkan pagi ini kayak tadi kan sudah lapor ya, itu cenderung membuat sering buang air kecil, makanya tidak dianjurkan malam mengganggu tidur. Terganggu tidur nanti malah tensinya jadi naik, nggak bisa turun ya. Yang kandesartan tadi itu dianjurkan dia malam. Ada juga istilah hantu di kalian sekolah ini, perjalanan obat itu seperti apa. Jadi memang sudah dokter itu memilah-milah mana yang pagi, siang, sore, malam. Untuk pendampingan tadi
bisa mengendalikan atau mengontrol kadar gula darah, kolesterol, tekanan darah, dan apa? Dengan asupan makanan yang kita teratur dan terbatas itu, pola metabolisme juga atau misalnya pengolahan makanan juga di dalam tubuh kita bisa terkontrol. Karena kan yang diolah di dalam tubuh kita itu sesuai dengan asupan makanan yang kita konsumsi. Jadi harus saling berdampingan, konsumsi obatnya yang tak ada gratis yang dijelaskan teman kami tadi itu. Jajan sembarangan itu intinya itu jangan ditafsirkan yang lain-lain ya Bapak Ibu. Di situ termasuk pola makanan kita, pola makan kita berjajan. Apalagi kota kita ini kan kota 1000 kue tadi itu, enak-enak kuenya, ada gula, ada mentega di sana, enak-enak sekali memang kuenya. Nah, dari sana yang harus kita atur polanya juga, ya Ibu ya. Nah, cuman saran kami kepatuhan berobat tadi itu, yang berobat sembarangan itu maksudnya ada keluhan diminum, agak enak ada diminum lagi. Kalau yang namanya darah tinggi, kadar gula darah sudah tidak terkontrol, kadang naik turun, itu harus kita patuh minumnya. Karena kalau udah kembali normal, agak membaik, dosisnya biasa yang dikurangi dokter. Tapi tetap dikonsumsi. Misalnya kayak ibu tuh minumkan desatan dari 16 ml jadi 8 kalau sudah membaik, atau amlodipin dari 10 jadi 5. Atau misalnya spironolactone tadi itu bisa pagi sama siang dikurangi dari 3. Itu ya Ibu ya. Semuanya satu kali aja. Iya, satu kali. Iya. Dosisnya diturun dan waktu minumnya. Sama seperti obat gula juga seperti itu. Ada yang obat gula nih harus pagi sama siang aja. Tidak dikasih malam. Kenapa? Dia cara kerjanya cepat, takut pas tidur dia ngedrop, turun gula tidak sadar, tidak tahu. Nah, jadi ada memang ibaratnya tuh alasannya itu apa? Sudah dipikirkan dari orang pintar yang buat obat tadi itu. Sehari kedua masih Kerja jantungnya Kerja obat tadi tuh Bu. Kerja obat tadi tuh ada yang kerjanya di pagi, di siang, ada di malam. Kalau langsung sekaligus dia diminum, orang cepat ngedrop. Jadi dia harus stabilkan juga. Kalau tekanan darahnya ibaratnya sudah biasa tinggi, tiba-tiba langsung turun juga tidak bagus. Harus pelan. Jadi tidak terpaksa. berpengaruh enggak ke gula? Gula saya rendah. Enggak pernah nyampe 100 dalam keadaan puasa atau makan. Makanya sudah nanti dikontrol itu seperti teman saya pertama tadi, kontrolnya mau obatnya sekali, 2 kali, mau obat kimia, mau obat herbal, rajin kontrol posyandu kita bagus, ada orang puskesmas setiap bulan, rumah sakit dekat. Karena ini kan saya dapat obatnya sebulan sekali untuk jantung. Iya benar, kita manfaatin nih yang ada di tempat kita. Itu memang Bu, kita tidak bisa, itulah dari regulasi kebijakannya harus seperti itu. Kita juga tak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita manfaatkanlah fasilitas yang ada. Ini posyandu dekat, posyandu ada, petugas dari puskesmas ada. Seperti itu ya Bu yang bisa saya tanggapi. Baiklah Ibu, terima kasih atas pengalaman dan pertanyaannya kepada kami. Ini sebenarnya Ibu ini bingung, intinya pengontrolan Bu, pengontrolan tensi ataupun misalnya Ibu ada gula itu harus dikontrol rutin ya. Karena apa? Ibu kan minum obatnya rutin. Untuk hipertensi sendiri Ibu merasa kan tensi saya rendah, kenapa masih dikasih nih? Karena Ibu sudah punya pengalaman tensi tinggi itu ketika Ibu kami stop langsung tiba-tiba tanpa obat pasti akan menjadi melonjak lebih tinggi lagi dari biasanya. Makanya biasanya dokter tidak perlu menetap obat untuk tensi. Karena apa? Itu lonjakannya akan terjadi langsung secara tiba-tiba, itu banyak nanti efeknya. Bisa jantung, bisa ginjal, bisa stroke. Itu makanya dari dokter beliau langsung, oh ini tensi Ibu udah mulai turun
turun. Biasanya dosisnya yang diturunin. Harapannya sih tetap ibu minum obat, tetapi dengan pengontrolan tensi. Kalau misalnya anak atau sanak saudara yang mampu beli, bagusnya kita punya alat untuk pengontrolan sendiri di rumah. Zaman sekarang kan yang tensi tinggal pencet gitu kan. Jadi memang walaupun tensi kita udah normal, tetapi kalau kita udah punya pengalaman, ada bagusnya kalau tanpa seizin dokter obat tetap kita minum. Kecuali ya dokternya udah menyarankan nih, oh bu, setelah saya observasi nih dari bulan ke bulan ini, dokter sendiri yang menginstruksikan bu, obatnya saya stop ya. Nah, itu baru. Karena apa? Yang mengobservasi kesehatan ibu itu dokter yang tahu kan keadaannya ibu gimana. Jadi ketika dokter masih memberi, mungkin dokter masih mengkhawatirkan kejadian apa kepada ibu. Makanya untuk obat tetap diberi ke ibu walaupun dengan tensi ibu yang normal. Dimana ibunya udah mulai memahami apa ada. Saya paham, cuma kan kadang-kadang jadi ibu yang udah usia segini, Iya, kan makan malam menjelang tidur, kadang lupa udah tidur. Iya sih, jangan ketipu yang maaf udah ada usia, maksudnya kami juga sudah sering lupa bu. Iya sih, jadi harapannya untuk obat kalau tanpa izin dari dokter yang menangani ibu untuk stop, ada baiknya lebih baik diminum rutin. Itu aja sih penjelasan dari saya. Kira-kira teman-teman yang lain ada tanggapan lain? Ada yang mau memberi tanggapan lagi? Cukup. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Ayu dan Pak Dinan yang menanggapi pertanyaan dan pengalamannya dari Ibu Ayu. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Baiklah, karena tidak ada lagi yang mau berbagi pengalaman dan bertanya, saya akhiri untuk sesi presentasi dan tanya jawab. Izinkan saya untuk menutup presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir pada saat ini. Saya sebagai MC mohon maaf dan saya juga memohon maaf atas kelompok jika dalam penyajian kami banyak kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman kami yang sudah menyajikan. Mari kita beri dulu aplaus buat teman
Dan mohon maaf juga atas perkataan menutup kegiatan kita pada hari ini. Silakan. Tadinya dapat manfaat untuk kami. Keluarga saya. Bisa menjaga kesehatan kita. Bapak Ibu mohon kerjanya untuk berfoto ya. Setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku,